Insan statistik penuh cita mengabdi untuk bangsa dan negara tercinta. Kami profesional, kami berintegritas, kami amanah, itulah janji kami pada negeri. Statistik untuk bangsa, bangkitlah Indonesia, BPS terpercaya dalam data. Bangkitlah Indonesia, majulah Indonesia, siapkan dirimu putra bangsa. Berkarya dengan data, untuk Indonesia jaya, dengan data kita bangun negara. Bangkitlah statistik, langkahkanlah tekadmu, wahai putra bangsa yang tercinta. Berkarya dengan data, untuk Indonesia jaya, bergandeng tangan membangun negara. Bergandeng tangan membangun negara. Mengheningkan Cipta dipimpin oleh pembina apel. Menang para pahlawan yang telah mendahului kita. Hening Cipta dimulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina apel diikuti oleh seluruh peserta apel. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selesai. Pembacaan teks Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji, satu, setiap dan taat kepada negara, kesatuan, dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Tiga, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta ketekawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Memegang kejujuran, keadilan, dan disiplin serta peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme. Amanat pembina apel. Peserta apel dipersilakan duduk kembali. Amanat Deputi Bidang Statistik Produksi pada acara apel pagi Badan Pusat Statistik Jakarta 31 Januari 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat jajaran pejabat pimpinan tinggi media, yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat fungsional ahli utama, serta seluruh peserta apel yang berbahagia. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, pada hari ini kita dapat mengikuti apel pagi sebagai kegiatan rutin dalam mengawali aktivitas kita setiap pekan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran BPS yang tetap bekerja dengan penuh dedikasi, meski di tengah kondisi pandemi COVID-19. Selanjutnya, kepada jajaran BPS atau keluarganya yang sedang sakit, baik terdampak COVID-19 maupun sakit lainnya, saya mendoakan semoga lekas diberikan kesembuhan dan dapat pulih kembali seperti sedia kala. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dalam menjalani hari-hari ke depan. Saudara-saudara yang saya banggakan, era disrupsi dewasa ini semakin cepat dan kompleks. Revolusi industri 4.0 membawa perubahan-perubahan perkembangan teknologi dengan adanya big data, artificial intelligence, Internet of Things,
serta pemanfaatan teknologi internet yang masif di berbagai sektor dengan munculnya e-commerce. Pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas penduduk yang berdampak pada kontraksi dan perlambatan ekonomi, serta peningkatan kemiskinan dan pengangguran. Perubahan iklim seperti bencana alam dan krisis energi seperti krisis batubara juga berperan menjadikan adanya mega disrupsi. Namun demikian, bukan perubahannya yang salah, tetapi bagaimana kita merespon mega disrupsi tersebut. Mengambil apa yang disampaikan Kepala BPS pada apel awal tahun, kita jangan hanya menggunakan mode survival yang hanya sekedar bertahan dengan hasil selamat, tetapi harus menggunakan mode innovation dengan mengambil peluang yang ada, merancang strategi baru dengan hasil terus tumbuh. Terus belajar dan coba bertransformasi dalam menjadikan data statistik sebagai penentu kesejahteraan masyarakat. Sudah bukan waktunya mempertahankan cara-cara lama dan usang yang dapat menghalangi kita untuk terus berkembang dalam menghadapi berbagai perubahan yang ada. Kita harus memulai langkah-langkah dan terobosan yang baru untuk masa depan yang lebih cemerlang. Sebagai bagian dari organisasi BPS yang kita cintai, kita semua seluruh ASN BPS dituntut untuk mampu berkolaborasi dan berkontribusi aktif sesuai peran masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang berbahagia, perlu saya ingatkan kembali bahwa pada tanggal 27 Juli 2021 yang lalu, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan core values berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa yang merupakan fondasi baru bagi ASN. Pada sambutannya, Presiden juga menekankan pentingnya ASN meningkatkan profesionalisme dan kompetensi. Salah satu perubahan yang besar dan mendasar bagi ASN adalah penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas birokrasi seluruh kementerian lembaga termasuk BPS. Diharapkan terjadi perubahan birokrasi ke arah yang lebih dinamis dari birokrasi yang gemuk menjadi birokrasi yang minim struktur namun kaya fungsi. Penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan menuntut penyesuaian dalam budaya dan ekosistem kerja baru di BPS. Perlu komitmen dalam perubahan ini. Seluruh pegawai harus memiliki jabatan fungsional tertentu, baik teknis maupun non-teknis. Sekretaris Utama BPS telah menyampaikan pada apel 10 Januari yang lalu bahwa mulai 1 Maret 2022 tidak ada lagi pegawai yang diberikan SK penugasan untuk keperluan kelas jabatan berdasarkan jenjang pendidikan. Selanjutnya, setiap pegawai perlu memperluas kompetensinya, baik melalui jalur degree atau kuliah, maupun non-degree sesuai dengan kebutuhan organisasi dan talenta pegawai. Koordinator fungsi dan subkoordinator fungsi nantinya akan dihilangkan ke depan, akan membentuk tim-tim kerja. Hubungan kerja yang harus berubah menjadi lebih agile, tidak ego-sektoral, kolaboratif, yang bertumpu pada kekuatan dan solidaritas kerja tim untuk mencapai tujuan organisasi. Saudara-saudara peserta apel yang saya hormati, salah satu tema penting dari arah perubahan BPS tahun 2021 sampai 2024 adalah mengenai adaptasi tata kerja era baru. Dalam membangun tata kerja yang kolaboratif, fleksibel, dan dengan mengoptimalkan teknologi, ada 3 isu strategis untuk mewujudkannya. Pertama, membangun pola hubungan kerja sebagai dampak penyederhanaan organisasi dan penyetaraan jabatan, sehingga kita dapat bekerja secara tim dan berkolaborasi. Kedua, menyusun regulasi flexible working space atau ruang kerja yang fleksibel, sehingga pegawai dapat bekerja secara fleksibel dimanapun. Dan ketiga, membangun atau mengembangkan office automation system atau sistem automatisasi perkantoran, sehingga kita dapat bekerja dengan ditunjang teknologi yang terintegrasi. Saudara-saudara peserta apel yang saya banggakan, regulasi pola hubungan kerja di BPS yang sudah ada saat ini adalah Perban nomor 7 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja BPS Pusat dan Perban nomor 8 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja BPS Provinsi dan Kabupaten Kota. Seiring dengan adanya Peraturan Menteri PAN-RB nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen kerja pegawai negeri sipil, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Perban nomor 7 tahun 2020 dan Perban nomor 8 tahun 2020. Penyederhanaan organisasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional memerlukan panduan atau peraturan terkait pola hubungan kerja yang baru.
Saat ini sudah ada rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM terhadap rancangan peraturan sebagai mandat Perban nomor 7 tahun 2020 dan Perban nomor 8 tahun 2020. Selain itu, jabatan-jabatan juga sudah diisi sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaannya. Namun demikian, rancangan peraturan tersebut masih perlu dilakukan harmonisasi dengan peraturan atau kebijakan BPS dan nasional terkini untuk selanjutnya dilakukan penyempurnaan. Diharapkan peraturan yang dapat diterbitkan disosialisasikan kepada seluruh pegawai dan diterapkan pada tahun ini. Selanjutnya terkait dengan flexible working space atau ruang kerja yang fleksibel, berdasarkan kriteria yang digunakan oleh instansi lain dan masukan dari berbagai pihak, diperoleh beberapa kriteria yang dapat dijadikan sebagai indikator seseorang dapat bekerja secara fleksibel. Kriteria tersebut adalah nilai disiplin minimal baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin, prestasi kerja, responsif, kerjasama, pekerjaan tepat waktu, jarak domisili kantor. Selain itu, ada kriteria lain sesuai peraturan yang berlaku, yaitu mode transportasi yang digunakan, usia, ibu hamil atau menyusui, dan penyakit komorbid. Namun demikian, bukan berarti pegawai dengan kriteria tersebut memiliki hak untuk FWS. Tentunya ada mekanisme yang akan dituangkan dalam peraturan FWS tersebut. Peraturan FWS diharapkan akan dibuat pada tahun ini untuk selanjutnya disosialisasikan dan diterapkan secara bertahap. Pola hubungan kerja secara tim dan kolaboratif serta ruang kerja yang fleksibel tentunya memerlukan penyambung dengan memanfaatkan teknologi. Office Automation System atau sistem otomatisasi perkantoran diperlukan sebagai penunjang untuk bekerja secara tim, kolaboratif, dan fleksibel. Pembenahan Personal Information System dan Work Group Information System terus dilakukan oleh rekan-rekan Kedeputian MIS. Diskusi dan kajian terkait OWAS juga sudah dilakukan. Saat ini sebenarnya sudah ada integrasi antar aplikasi, meskipun masih terbatas seperti login SSO. Ke depan, diharapkan ada integrasi yang lebih luas, seperti back office Selindo dan dalam link antar aplikasi, seperti CKP atau SKP dengan penilaian angka kredit. Saya akui memang tidak mudah membangun OWAS terintegrasi yang luas dan dalam ini karena berbeda-beda bahasa pemrograman antar aplikasi. Namun dengan doa, semangat terus belajar dan berusaha, sinergitas serta ikhtiar, maka semua upaya akan memberikan hasil yang maksimal. Penyesuaian pola hubungan kerja, flexible working space, dan office automation system tentunya diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kita dalam bekerja untuk mewujudkan visi BPS sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Saudara-saudara peserta apel yang berbahagia, demikian amanat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi saudara-saudara dalam apel virtual ini. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan pelaksanaan apel pagi ini dengan sangat baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita semua. Jangan lupa dan jangan pernah lelah untuk menerapkan protokol kesehatan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas yang tidak perlu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jakarta, 31 Januari 2022. Deputi Bidang Statistik Produksi, tertanda M. Habibullah. Pembacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu wa la syukru kama yambagili wal yasimi sultani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sinarilah hati kami dengan petunjuk-Mu, agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang kami emban sebagai penuh tanggung jawab. Ya Allah, pagi ini kami berkumpul untuk apel pagi dan siap melaksanakan tugas.
Lindungilah kami, jiwailah tekad pengabdian kami dengan keimanan, kesehatan, kekuatan, kesabaran, kemudahan, keikhlasan, kecerdasan, dan kearifan. Serta tuntunlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, berilah kami rahmat dan hidayah-Mu, agar kami mampu bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan segala tugas yang kami emban. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan anugerahkanlah kepada kami kekuatan untuk mengamalkannya. Dan tampakkanlah kepada kami bahwa yang batil akan tetap batil, dan berikanlah kami kekuatan untuk meninggalkannya. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apel selesai. Pembina apel diperkenankan meninggalkan ruang apel virtual. Bapak Ibu peserta apel diperkenankan meninggalkan ruang apel virtual. Salam sehat selalu, sampai bertemu pekan depan.